Salam Civitas Akademika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja praktek saya. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Zuni Migra dengan NIM 180553104, jurusan Teknik Mesin, dengan pembimbing kerja praktek Ibu Insinyur Nimade Dwidiani MASC. Latar belakang dalam dilakukannya kerja praktek ini untuk mempersiapkan mahasiswa terjun ke dunia kerja setelah lulus kuliah. Karena banyak sekali hal yang menjadi hambatan bagi seorang mahasiswa yang belum mengalami pengalaman kerja untuk terjun ke dunia pekerjaan, seperti halnya ilmu pengetahuan yang hanya diperoleh di kampus, yang bersifat statis atau pada kenyataannya masih kurang adiktif atau kaku terhadap kegiatan-kegiatan di dalam dunia kerja yang nyata. Jadi dengan diadakannya kerja praktek ini diharapkan mahasiswa dapat memperoleh kesempatan untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh dalam perkuliahan untuk diterapkan dalam kegiatan pekerjaan sehari-hari. Tujuan dari dilakukannya ini adalah agar mahasiswa memahami proses pengujian dan sertifikasi plumbing dan memahami sistem alat yang digunakan. Batasan masalah pada kegiatan kerja praktek yang dilakukan adalah melakukan pengujian dan sertifikasi pada ubin dan keramik. Manfaatnya adalah mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan dan wawasan serta pengalaman dalam sertifikasi plumbing. Saya melakukan kerja praktek di sebuah perusahaan yaitu IAPMO Group Indonesia. Di sini profil perusahaan PT IAPMO Group atau International Association of Plumbing and Mechanical Official Group Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang inspeksi dan sertifikasi produk plumbing. Berlokasikan di Jalan Kapuk Timur, Blok F23 nomor 11 AA Lipo Cikarang, Delta Silicon 3 Bekasi, Jawa Barat. PT IAPMO ini dikenal di dunia dengan pengetahuan dan pengalaman di bidang pengujian, inspeksi, dan sertifikasi, serta pelatihan. Jadi PT IAPMO sangat mengerti pentingnya atas nilai kualitas, ketepatan waktu, dan kebutuhan pelanggan. Berikut adalah dokumentasi beberapa kegiatan saya ketika berada di PT IAPMO Group Indonesia. Hasil dan pembahasan kali ini adalah tentang langkah-langkah dan pengujian dan sertifikasi produk plumbing. Langkah-langkah dari pengujian produk. Jadi pengujian produk yang diuji kali ini adalah merupakan keramik yang tak berglasir. Yang pertama dilakukan pengujian visual, keduanya pengujian penyerapan air, ketiga pengujian kuat lentur dan beban lentur, keempat penentuan ketahanan abrasi, yang kelima untuk ketahanan sudut suhu, yang keenam ada pengujian ketahanan terhadap kimia, dan yang terakhir ada pengujian terhadap ketahanan noda. Untuk yang pertama yaitu uji visual dan penentuan dimensi, yaitu pengujian mengecek satu persatu mutu permukaan dari ubin keramik dari jarak 1 meter yang diterangi cahaya. Dan selanjutnya ditentukan dimensinya, yaitu dengan mengukur panjang menggunakan kaliper, tebal menggunakan mikrometer skrup. Lalu untuk kelurusan sisi, kesikuan, kelengkungan tengah permukaan dengan meja kedataran. Jadi meja kedataran di sini merupakan sebuah meja datar yang di atasnya sudah terpasang dial gauge sehingga dapat menentukan kelurusan sisi, kesikuan, dan lain-lainnya menggunakan standar. Di sini tidak dapat saya tampilkan karena merupakan rahasia dari perusahaan. Selanjutnya adalah pengujian untuk penyerapan air ke porian semu. Jadi ubin itu tentu saja dimaksudkan ada yang ditujukan untuk dapat menyerap air sehingga ubin tergantung fungsinya masing-masing. Jadi di sini secara garis besar adalah tahap pengujiannya dengan cara ubin yang kering tadi ditimbang terlebih dahulu sehingga didapatkan berat awalnya, lalu kemudian dimasukkan ke dalam bak air panas dan didiamkan selama waktu tertentu. Setelah itu dikeluarkan,
lalu dimasukkan ke dalam ruangan dengan suhu normal dan ditimbang kembali sehingga dapat didapatkan perbedaan antara berat awal dan berat akhirnya. Di situ menggunakan rumus nanti akan mendapatkan beberapa persen tentunya kemampuan dalam menyerap airnya tersebut. Selanjutnya adalah penentuan kuat lentur dan beban lentur. Dalam penentuan kuat lentur dan beban lentur dilakukan penentuan beban patah, kekuatan patah dan modulus lentur ubin yang dinyatakan oleh gaya yang bekerja pada laju tertentu di tengah-tengah ubin. Yaitu dengan cara memasangkannya pada alat ini dan memastikan titik bebannya terjadi pada tengah-tengah ubin. Untuk menghitung beban lentur dan modulus lentur hanya digunakan hasil benda uji yang patah di bagian tengah dengan posisi patahan di area diameter batang penekan. Dan semua itu dilakukan secara otomatis, dan untuk grafiknya nanti akan ditampilkan pada komputer operator. Next yaitu penentuan ketahanan abrasi untuk permukaan ubin tabur glasir. Jadi pengujian ini dilakukan yaitu berdasarkan sehari-hari ubin tentu saja diinjak dan mungkin tergeser oleh pasir-pasir segala macamnya, bentuk-bentuk sepatu. Jadi agar tidak menimbulkan bekas dilakukan pengujian ini untuk mengetahui berapa batas maksimum yang dapat ditahan oleh ubin tersebut. Yaitu pengujian ini menggunakan aluminium oxide sebagai bahan abrasi dengan ukuran butir dan kecepatan alir yang ditentukan, dengan potongan keramik yang ditaruh pada menempel dengan piringan berputar. Ini di sini piringan berputarnya dan ini keramiknya. Yang kemudian diberi bahan abrasinya dan dibiarkan sampai habis. Jadi dituangkan bahan abrasinya di sini, dibiarkan sampai turun sampai habis. Dan dihitung dimensinya dan nanti akan meninggalkan bekas pada keramiknya, lalu akan dihitung dimensi dari bekasnya tersebut dan dirata-rata dari semua spesimen yang diuji. Selanjutnya adalah tentang pengujian ketahanan terhadap wujud suhu, yaitu penentuan ketahanan terhadap ubin utuh dilakukan dengan siklus sebanyak 10 kali dengan suhu yang ditentukan, yang kemudian dicelupkan dalam air yang juga telah ditentukan suhunya. Setelah itu dilakukan pengamatan apakah terdapat retakan yang diakibatkan perubahan suhu mendadak pada bahan uji ubin. Penentuan ketahanan kimia yaitu dengan cara melakukannya di dalam waktu tertentu yang direndam dengan larutan kimia di bawah-bawah ini dalam jangka waktu tertentu. Dan pada masing-masing larutan kimianya juga memiliki waktu yang berbeda-beda. Larutan yang digunakan di sini ada larutan amonium klorida, larutan natrium hipoklorit, larutan asam klorida, larutan asam sitrat, dan larutan kalium hidroksida. Yang selanjutnya adalah penentuan ketahanan terhadap noda. Penentuan ketahanan terhadap noda dengan mengatur kontak antara larutan uji dan bahan dengan permukaan ubin yang sesuai untuk jangka waktu tertentu. Kemudian permukaan ubin itu dibersihkan dengan metode tertentu. Dan terakhir diamati secara visual apakah ada perubahan noda yang digunakan berupa berikut, yaitu ada bahan pewarna hijau dan merah, iodin, dan juga minyak zaitun. Berikutnya adalah langkah-langkah sertifikasi, yaitu dengan pertama langkahnya ada pengajuan permohonan sertifikasi, yang kedua dilakukannya tinjauan permohonan sertifikasi, ketiga penandatanganan dan perjanjian sertifikasi, yang keempat audit sistem manajemen dan order produksi di pabrik, yang kelima adalah pengambilan contoh uji, yang keenam pengujian contoh uji di laboratorium uji, yang ketujuh tinjauan terhadap hasil uji dan audit, yang kedelapan ada penetapan keputusan sertifikasi, yang kesembilan penerbitan sertifikat kesesuaian, yang kesepuluh surveillance dan resertifikasi. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan yaitu dengan dilakukannya kerja praktek ini akan mengembangkan pengetahuan akan sertifikasi dan pengujian plumbing. Dan pengujian yang diutamakan adalah tidak boleh ada cacat pada produk dan pengendalian kualitas produk agar tercapainya kepuasan pihak produksi dan pelanggan nantinya. Untuk saran yang mungkin
dipastikan dalam perawatan alat yang semakin baik, penambahan jumlah pegawai agar tidak terjadi human error, dan akibat banyak pekerjaan yang dilakukan tiap pegawainya. Dan di sini mungkin banyak kekurangan karena pada metode-metode tertentu saya hanya menjelaskan tentang waktu yang telah ditentukan atau metode yang ditentukan. Di sana didasari sendiri bahwa sertifikasi ini dibayar dan merupakan rahasia dari perusahaan sehingga tidak dapat dipublikasikan dan disebarluaskan. Terima kasih dari saya Johnny Migra. Untuk kurangnya saya mohon maaf. Selamat siang.